Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa atma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa ar-raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btagha bihi wajhahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada sikap yang paling sempurna dan paripurna selaku hamba Allah yang bertauhid selain kita bersyukur, bertafakkur kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana atas nikmat cuannya lah pada siang kali ini kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan kedua belah tangan, duduk simpu penuh khidmat, mengangkat kalimat doa, mengucapkan kalimat tauhid. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing ke tempat ini termasuk amalan yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yaqbalullahu minal amali, tidak akan diterima minal amali, dari amal perbuatan, illa ma kana lahu khalisan, kecuali dalam dirinya hanya keikhlasan, wabtagha bihi wajhahu, dan yang dicari hanyalah keridhaan Allah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah diperintahkan kepada kalian semuanya untuk beribadah hanya mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah, ibadah kita dari mulai awal sampai akhir nanti termasuk amalan yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat dan salamnya kita sampaikan kepada Nabi kita termulia. Tak ada lagi Nabi selain beliau, Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, izinkan khotib mengajak khususnya bagi pribadi khotib yang dhaif, umumnya bagi kita semua, mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih di bulan suci ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah di bulan Syawal nanti kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa dikarenakan kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan bersama bahwa agama yang ada di Indonesia ini, mereka semuanya memiliki kitab yang dijadikan sebuah pedoman bagi para pengikutnya.
Buddha dengan kitabnya Tripitaka, Hindu dengan kitabnya Kitab Weda, Kristen dengan Injilnya. Kita sebagai umat Islam memiliki kitab yang kita jadikan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran tidak hanya sebatas umat Islam mengakui kebesaran Al-Quran. Seorang orientalis yang berkebangsaan Prancis mengatakan bahwa Al-Quran merupakan salah satu benteng pertahanan yang kokoh, merupakan satu tuntunan yang bisa menghantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. Itulah Al-Quranul Karim. Oleh karena jamaah rahimakumullah, untuk mengetahui fungsi Al-Quran, menghayati fungsi Al-Quran sebagai hudan, sifa, rahmatan lil alamin, merupakan tema pembicaraan pada khutbah pada kesempatan kali ini. Sebagai landasan konstruksi firman Allah dalam mozaik Al-Quran, surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita kaji bersama bahwa ayat tersebut termasuk dalam kategori kalam khobari. Apa yang dimaksud dengan kalam khobari? Kalam khobari adalah berita gembira bagi seluruh umat manusia. Kenapa dikatakan kalam khobari? Karena jawabannya terangkai pada kata qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian semuanya. Apa yang datang? Al-Quranul Karim, dengan fungsi yang pertama adalah mau'izatu mir rabbikum, sebagai pelajaran dari Tuhanmu yang maha pengajar. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, Al-Quran merupakan pelajaran buat diri kita semuanya. Pertanyaannya, di bulan yang suci ini Allah memberikan umur panjang kepada diri kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah, di saat orang-orang mereka mengharapkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi mereka dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, tidak menikmati indahnya Ramadan ini. Kita semuanya dijumpakan kembali oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Ini merupakan kegembiraan buat kita semuanya, keberuntungan buat kita semuanya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita semuanya bulan tarbiyah, bulan pembelajaran. Mari kita semuanya kembali kepada Al-Quran. Kita coba berusaha untuk susah payah belajar membaca Al-Quran. Lebih baik kita semuanya sadar diri. Nggak apa-apa kita susah saat ini belajar membaca Al-Quran. Hilangkan rasa malu, kembali kepada Iqra kembali. Daripada kita semuanya sudah diberikan kesempatan oleh Allah umur panjang, lalu tidak dimanfaatkan, lalu dicabut ruh dalam jasad kita, maka kita malu di hadapan Allah ketika kita semuanya belum sampai bisa membaca Al-Quran. Oleh karena jamaah rahimakumullah, mari kita ramaikan masjid ini. DKM sudah memberikan fasilitas kepada kita semuanya. Mau belajar membaca Al-Quran sudah disiapkan, memahami tafsirnya sudah disiapkan. Tinggal kita semuanya mau atau tidak melangkahkan kaki kita semuanya. Hilangkan rasa malu dalam diri kita semuanya. Kita semuanya lebih malu di hadapan Allah ketika kita semuanya tidak bisa membaca Al-Quran. Mau'izatu mir rabbikum. Jamaah rahimakumullah, yang kedua yang harus kita hayati di bulan suci Ramadan dan fungsi Al-Quran yang kedua dalam surat Yunus, di antaranya adalah sifaul lima fis sudur, sebagai obat penawar dari paham-paham sesat yang selalu bersarang dalam hati kita semuanya. Oleh karenanya, jikalau Al-Quran jauh dari kehidupan umat, jika Al-Quran hengkang dari kehidupan masyarakat, maka kiamat akan datang. Kenapa? Karena hatinya, batinnya tidak tenang. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, banyak orang yang menyepelekan Al-Quran, bahkan
Bertahun-tahun Al-Quran hanya sebatas pajangan di rumah kita masing-masing. Tidak meyakini dengan Al-Quran, bahkan tidak berusaha untuk belajar, kemudian berusaha untuk mencari tafsirnya, bahkan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka sungguh ini diberikan peringatan oleh Allah bagi orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, wa man a'rada, siapa orang yang berpaling an dzikri, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit, gundah gulana, tidak tenang, galau sehari-hari. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Dan yang sangat ditakuti, kata Allah, Allah akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak melihat, dibutakan oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Adapun salah satu mufassir menafsirkan ayat tersebut, di antaranya adalah Syekh Mustafa Al-Maraghi, menafsirkan ayat tersebut, ma'isyatan qasyiyatan syadidatan fa in tana'am zahiruhu. Orang yang jauh dari Al-Quran, tak pernah membaca Al-Quran, tak berusaha untuk belajar membaca Al-Quran dalam kondisi yang tidak bisa, bahkan Allah memberikan kesempatan waktu umur panjang, maka akan mendapatkan kehidupan yang sempit, tidak tenang, walaupun kenyataannya serba ada. Rumahnya megah, mobilnya mewah, duitnya banyak berlipat, tapi hatinya, batinnya kiamat. Kenapa? Karena jauh dari rahmat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Digerakkan hati kita, dibimbing oleh hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang ahlul Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fungsi yang ketiga adalah hudan, sebagai petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamun wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahu ajran kabira. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang selalu membaca, mengkaji, mengaplikasikan Al-Quran, dan Allah akan melipat gandakan orang-orang yang selalu istiqomah dalam membaca, mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, adapun yang harus kita hayati di bulan suci ini, fungsi Al-Quran yang keempat dalam surat Yunus adalah rahmatan lil alamin, sebagai cinta dan kasih sayang agar terjalinnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, yang kaya melindungi yang miskin, yang kuat menjaga yang lemah, yang alim memberikan pelajaran kepada yang awam. Itu semuanya harus berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan rahmatan lil alamin, sebagai cinta dan kasih sayang. Maka sudah terbukti ketika cinta dan kasih sayang, salah satu buktinya bahwa ketika Al-Quran dimanapun berada, maka Al-Quran sebagai pemersatu dengan bahasa Arab dimanapun berada, beda dengan kitab-kitab yang lain. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Tentunya ketika Allah memberikan kekuatan kepada diri kita semuanya, kita harus memintanya kepada Allah. Allah tidak akan memberikan hidayah kalau kita hanya berdiam diri. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada diri kita kalau kita semuanya berpangku tangan. Oleh karenanya, minta di bulan yang suci ini, terutama kita minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim, berikan kekuatan kepada kami tahun ini
kami bisa melaksanakan sisa hari yang kau berikan bulan Ramadan ini, agar kami bisa terus mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah, bisa memperbaiki diri ini, bisa memperbaiki anak dan istri kami, keluarga, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, usikum bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.